Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Chandra dari kelas T18D5. Di video ini saya akan menerangkan langkah-langkah membuat film sederhana. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian film. Dalam membuat film sederhana ada beberapa langkah yang harus kita terapkan. Walau hanya film pendek yang menceritakan kisah sederhana, apa saja perencanaan yang harus dipikirkan dan bagaimana prosesnya. Selanjutnya, bagaimana proses akhirnya untuk mendapatkan hasil berupa film yang bagus. Suatu film merupakan sebuah karya kolektif. Dalam artian, karya ini menjadi kumpulan dari perangkat-perangkat yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Dalam proses pembuatan film diperlukan adanya beberapa komponen, antara lain penulis naskah, sutradara, asisten sutradara, art director, director of photography, lighting man, cover, cameraman, clipper, continuity, lalu ada wardrobe, make up, sound designer, sound director, location manager, pimpinan produksi, unit manager, pelaksanaan umum, editor, dan lainnya. Memang ketika kita melihat banyak unsur yang harus dipenuhi dan terasa kompleks, terlihat harus menggunakan perangkat yang rumit dan mahal. Apakah benar demikian? Suatu film bisa diciptakan dengan perangkat yang sederhana, selagi alur ceritanya bagus dan pesan-pesan yang disampaikan bisa diterima pemirsa, mengapa tidak? Nah, kita masuk ke langkah-langkah membuat film. Di sini ada 5 tahap yang saya jelaskan. Untuk yang pertama, development, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan yang terakhir distribusi. Kita masuk ke langkah yang pertama, development atau pengembangan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah development. Dalam tahap ini, kita harus melakukan pengembangan ide, menentukan jenis cerita, menentukan genre dan format, penulisan skenario. Sebuah gagasan atau ide bisa datang dari mana saja, misal dari sebuah novel dan kisah nyata, dan lain-lain. Dalam tahap pengembangan ini, triangle system harus bekerja sama dengan baik. Triangle system dalam pembuatan film yaitu produser, sutradara, dan penulis naskah. Dengan bekerja sama yang baik, ketiganya bisa mudah mendapatkan ide. Mereka juga akan mudah membuat premis, sinopsis, treatment, kemudian skenario. Jadi, di development ini ditekankan untuk pengembangan ide agar sebagian besar cerita dapat terbentuk dengan bagus. Jadi, gambaran umum dari film yang akan kita buat. Untuk selanjutnya, kita masuk ke proses praproduksi. Dalam tahap ini, semua harus berhati-hati dalam merancang dan merencanakan, karena tahap ini akan menentukan tahap berikutnya. Dalam tahap ini, hal yang harus dipersiapkan adalah perencanaan biaya, penjadwalan, analisis naskah, pembagian tugas, analisis karakter, analisis wardrobe, analisis setting dan properti, master breakdown, hunting. Nah, di hunting ini kita mencari lokasi, penetapan lokasinya di mana, hunting properti yang akan dipakai, wardrobe, termasuk casting, perekrutan kru, dan penyewaan peralatan jika dibutuhkan. Dan yang paling terakhir adalah desain produksi. Jadi di praproduksi ini adalah tahap selanjutnya dari tahap development tadi. Jadi kita menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke tahap produksi. Dan selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Dalam tahap ini, seluruh materi yang sudah direncanakan pada 2 tahap sebelumnya akan direkam, baik merekam gambar maupun merekam suara. Kalau seluruh perencanaan baik, maka akan lebih mudah dalam menghasilkan karya yang bagus. Akan tetapi, sering terjadi dalam setiap pembuatan film, apa yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selalu saja ada hambatan dan perubahan. Saat terjadi kondisi seperti ini, dibutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, cepat, dan tidak mudah panik. Apalagi kalau ada perubahan mendadak yang memerlukan solusi cepat. Jadi, di produksi ini, sebagian besar kita melakukan langkah pengambilan gambar atau video ataupun merekam suara yang dibutuhkan untuk film yang kita buat. Nah, untuk solusi cepat ini sendiri bisa diartikan adalah bentuk improvisasi jika ada perubahan lokasi atau perubahan cuaca yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Jadi dibutuhkan ketepatan yang baik untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi saat proses produksi berlangsung. Selanjutnya, pasca produksi,
Setelah kegiatan produksi selesai, akan memasuki tahap pasca produksi. Seluruh hasil rekaman akan dilihat dan diedit. Ada editing, penataan suara, penambahan efek, scoring musik, dan color grading. Dalam tahap ini, bukan hanya seorang editor saja yang mempunyai tugas atau peran dalam menentukan potongan gambar. Tetap ada pengawasan dari sutradara dan produser pada tahap editing. Demikian untuk menjaga keutuhan dan kualitas cerita. Jadi di pasca produksi ini adalah proses editing, pengumpulan video yang telah kita ambil, pengumpulan suara dijadikan satu, ditata suaranya, ditambahkan efek jika dibutuhkan, dan dirubah color gradingnya atau pewarnaan dari videonya sendiri agar lebih masuk ke tema film yang kita ambil. Jadi di proses editing ini bukan hanya seorang editor saja yang berperan, jadi sutradara dan produser pun mengawasi langsung proses editing tersebut agar sesuai dengan alur cerita yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya, proses terakhir kita masuk ke proses distribusi atau penyaluran film yang sudah kita buat. Jadi dalam tahap ini ada beberapa pilihan untuk menyalurkan film. Film kalian bisa diputar di bioskop atau di pemutaran film alternatif lainnya, atau sekarang biasanya kalian bisa menyalurkan lewat YouTube atau media digital lainnya. Dalam memilih kanal distribusi ini perlu adanya pertimbangan yang baik, akan lebih baik dan sempurna kalau sudah ditentukan saat development dan proses pra-produksi, agar target penonton film yang kita produksi bisa tepat sasaran sesuai rencana. Jadi ada baiknya kemana film ini akan diputar atau disalurkan direncanakan ketika tahap development dan pra-produksi agar target penonton yang kita tuju tercapai. Demikian tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah film. Perlu ada manajemen yang baik, walau film yang kita buat sangat sederhana sekalipun. Untungnya perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah karya. Jadi di proses distribusi ini adalah proses tahap final atau tahap terakhir yang kita lakukan, kemana kita akan menyalurkan film yang kita buat, dengan harapan film yang kita buat tersebut dapat dinikmati oleh orang banyak dan tujuan dari pembuatan film tersebut tercapai dengan baik. Oke, sekian saja materi tentang langkah-langkah pembuatan film secara sederhana yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.